Hey Tot, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama gua Gopal, host yang selalu no life dan gak punya kehidupan. Di sela-sela lagi lemes-lemesnya puasa, ditambah matahari yang panas banget, entah kenapa gua malah bersemangat banget. Karena kali ini gua akan merangkum sebuah film yang cukup barbar dan gokil parah sih. Yah, film ini berjudul Nobody yang dirilis tahun 2021, masih anget dan fresh banget. Dan yang tambah buat gue suka dari film ini adalah bahwa penulis dan sutradara dari film ini adalah sama seperti penulis dari film John Wick, yang udah dipastikan film ini bakal sangat seru dan gokil parah sih. Tanpa kelamaan, mari kita langsung masuk ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, gue kasih spoiler warning dulu buat kalian yang belum nonton film ini, karena nggak asik kalau lu nonton alurnya tapi lu kagak nonton filmnya secara full. Baiklah, kalau udah, cari tempat dan posisi rebahan yang enak. Jangan lupa pakai headset, kunci pintu kamar lo, dan let's go Tot. Seluruh kota merupakan tempat bermainnya hati. Suasananya senang sekali. Cerita berfokus ke om-om biasa aja bernama Hutch Mansell dan keluarga kecilnya dengan 2 orang anak. Dan dia juga bekerja di pabrik milik bapak mertuanya sendiri, di mana dia menjadi admin di situ. Yang mana beliau setiap harinya melakukan kegiatan seperti pria tua biasa-biasa aja pada umumnya, seperti bangun pagi, jogging, buang sampah, sarapan, kerja, pulang, terus tidur. Udah gitu-gitu aja kegiatan Hutch setiap harinya, dan itu sangat monoton dan membosankan sekali. Hingga pada suatu malam ketika Hutch terbangun dari tidurnya, ia dikejutkan dengan 2 orang perampok yang berusaha mencuri uang di rumahnya. Dan ketika Hutch ingin menangkap mereka, entah bisikan apa yang membuat Hutch tidak jadi menangkapnya dan membiarkan mereka mengambil beberapa uang yang tak seberapa. Akan tetapi anak sulung Hutch berhasil meringkus salah satu perampok tersebut, dan ketika Hutch ingin melayangkan tongkat golf ke arah perampok itu, lagi-lagi Hutch tidak jadi melakukannya dan malah menyuruh anaknya untuk melepaskan perampok tersebut. Dan itu membuat sang anak sangat kecewa dan menganggap bapaknya sangat pengecut. Bahkan polisi yang menginvestigasi rumah Hutch pun merasa kecewa, kok ada bapak sepengecut dia. Dampak negatif pun didapat oleh Hutch, di mana istri dan anak bujangnya mulai meragukan sosok Hutch sebagai pelindung keluarga, kecuali anak bungsunya yang masih bocil dan polos. Bahkan ketika Hutch mau berangkat kerja pun, tetangganya mengejek dan merosting Hutch bahwa kalau keluarga gue yang kemalingan udah gue ajak baywan tuh maling. Dan itu membuat Hutch cukup kena mental. Tak hanya cuma di rumah, di tempat kerja pun Hutch tak luput dari roastingan, yang mana adik iparnya sendiri merosting Hutch dan kecewa dengan Hutch, sampai adiknya memberi sebuah pistol kepada Hutch untuk berjaga-jaga kalau-kalau rumahnya kemalingan lagi. Namun berbeda dengan bapak mertuanya yang malah setuju dengan keputusan Hutch dan mendukung kalau yang dilakukan Hutch sudah benar, seperti mertuanya ini tahu siapa Hutch Mansell sebenarnya. Karena penat akan roastingan orang-orang terhadap dirinya, Hutch pun masuk ke ruangan pribadinya untuk istirahat sejenak sambil mendengarkan radio khusus, yang dimana Hutch mengobrol dengan orang di balik radio tersebut yang ternyata dia adalah adik angkat Hutch. Dan dari obrolan tersebut akhirnya gua dan kalian tahu alasan sebenarnya Hutch tidak melakukan perlawanan waktu itu. Karena Hutch udah tahu secara detail tentang kedua pencuri tersebut, yang faktanya kedua pencuri tersebut adalah sepasang suami istri yang sedang mengalami krisis ekonomi. Ya, karena kalau mereka itu maling yang pro dan top global dalam dunia permalingan, nggak mungkin mereka cuma maling uang receh yang jumlahnya aja nggak cukup buat beli rokok Magnum. Bahkan pistol yang dipakai pun Hutch udah tahu kalau pistol itu adalah pistol yang nggak ada pelurunya sama sekali. Makanya Hutch nggak melakukan perlawanan sedikit pun. Dan yang jadi pertanyaan gue adalah, dengan analisa Hutch yang begitu detail, sebenarnya siapa sih sosok Hutch Mansell sebenarnya? Selepas pulang kerja, Hutch mampir ke panti jompo untuk menjenguk ayahnya yang sudah sangat tua, yang cuma bisa duduk di sofa sambil menonton TV dengan sajian berita para artis yang seperti biasa gak penting. Dan akhirnya Hutch pun pulang, yang mana ketika sudah sampai di rumah, Hutch melihat keluarga kecilnya dan menghela nafas sejenak
Yang mana Hats merasa gagal sebagai kepala keluarga dan itu cukup membuat Hats sangat lemes. Dan ketika masuk ke rumah, istri dan anak sulungnya masih cuek terhadapnya. Namun ketika anak bontotnya mengeluhkan kalung kucingnya yang hilang, yang kemungkinan aja terbawa sama maling tersebut, tiba-tiba Hats pun langsung menjadi emosional dan dengan cepat dia balik lagi ke panti jompo ayahnya, di mana di sana dia mengambil sebuah pistol dan mencari para maling itu dengan petunjuk sebuah tato yang sempat dia lihat pada malam itu. Dengan fokus dan serius, Hats mendatangi tempat tato satu persatu dan akhirnya sampailah Hats di sebuah tempat tato yang cukup tua, yang mana tempat itu berisi orang-orang yang nampaknya mereka bang jago semua. Dan kedatangan Hats pun cukup menarik perhatian mereka. Akan tetapi ketika seorang kakek-kakek melihat tato di lengan Hats, dia mendadak berubah sikap dan malah mengucapkan terima kasih atas jasamu kepada Hats. Dan si kakek langsung masuk ke ruangannya dan menutup pintu serapat-rapatnya. Dan itu membuat orang-orang di sana cukup terkejut dan mulai berubah sikap. Dan dengan senang hati membantu Hats. Siapa sebenarnya si Hats ini? Makin penasaran anjir. Tak buang-buang waktu, Hats pun langsung datang ke rumah pencuri tersebut dan muncul tiba-tiba layaknya assassin dan langsung meminta kalung kucing milik anaknya dikembalikan. Namun ketika Hats mau melakukan hal lebih barbar lagi, dia terhenti oleh tangisan bayi dari kedua pencuri tersebut, yang mana Hats malah jengkel sendiri dan meninggalkan rumah tersebut dengan penuh kekesalan sampai-sampai dia meninju-ninju tembok sampai tangannya terluka dan berdarah-darah. Dengan penuh amarah bercampur jengkel, Hats pun pulang dengan menaiki sebuah bis. Namun alangkah kebetulan sekali ada sekelompok pemuda beban orang tua yang tengah mabuk dan mencoba untuk menaiki bis, yang mana itu malah membuat Hats tersenyum karena ada bahan untuk pelampiasan kekesalannya. Dikala penumpang lain ketakutan dengan para pemuda mabuk itu, Hats dengan santuy dan enjoynya berjalan ke depan dan menyuruh supir untuk keluar sejenak, lalu menutup pintu mobil tersebut. Terus apa yang akan dilakukan Hats? Yaps, benar, Hats akan menghajar mereka semua. Dan pertarungan tidak seimbang pun terjadi, yang mana Hats yang tua kurus melawan 5 pemuda tinggi besar. Namun walaupun dia sangat kurus, dia dengan barbar menghajar mereka semua hingga babak belur. Dan adegan ini nampak realistis banget dan ini bener-bener gokil. Yang mana gua dan kalian semua akhirnya tahu bahwa Hats yang tadi di awal hanya om-om biasa aja, ternyata adalah om-om kuat yang bukan siapa-siapa. Dan ketika dia pulang, sang istri yang gak bisa tidur pun dikagetkan dengan luka-luka pada badan Hats. Namun tanpa banyak tanya, istrinya langsung mengobati luka Hats dengan sepenuh hati dan menemani Hats hingga ia tertidur pulas. Dan semenjak malam itu, Hats yang biasanya lemes dan tampil seperti om-om biasa aja, berubah menjadi seorang bapak yang lebih bersemangat dan dia jauh lebih family friendly kepada keluarganya. Kemudian di sebuah bar tersorotlah seorang om-om mafia kuat dan dia adalah orang Rusia yang sudah pasti sangat barbar, bernama Yulian, yang mana dia sedang asik bernyanyi dan berjoget di bar tersebut dengan begitu asiknya. Dan Yulian adalah seorang mafia Rusia yang punya tempat penyimpanan uang, yang dia juga dipercaya untuk menjaga uang oleh rekan-rekan sesama mafianya. Lalu ketika Yulian kelar berjoget dan datang untuk mengobrol bersama rekan sesama mafianya, ia lalu ditegur oleh rekannya karena sikap tidak gagah dan enggak laki banget yang ditunjukkan Yulian dengan berjoget lentur layaknya kaum tulang lunak di TikTok. Yang mana hal itu dapat mengurangi kepercayaan rekan-rekannya akan sikap tidak berwibawa dirinya. Namun karena kesal, Yulian memecahkan gelas selalu dengan barbar layaknya pria Rusia pada umumnya. Yulian pun tiba-tiba menyerang salah satu pengunjung di sana, kemudian dia menggorok pria tersebut di depan rekan mafianya sambil berkata, "Udah yakin belum lo orang sama gua, hah?" Tak lama dari itu, Yulian pun mendapat telepon bahwa adiknya telah diserang, yang mana ternyata adiknya adalah salah satu korban dari Hats.
Dan itu membuat Yulian sangat naik pitam. Lalu dengan emosi Yulian pun menginterogasi teman adiknya itu dan dia berhasil mendapatkan kartu identitas kerja dari pelaku yang melakukan hal berani tersebut. Ketika pagi, Hutch pun sudah pulih dari lukanya dan kemudian ia mendapat sebuah telepon dari adik angkatnya, yang mana adiknya memperingati Hutch bahwa salah satu orang yang Hutch hajar pada malam itu adalah adik dari mafia berbahaya Rusia yang sangat barbar, yaitu Yulian. Yang kemudian Hutch pergi ke tempat cukur untuk mendapat informasi tentang seberapa barbar si Yulian ini, yang mana di tempat cukur itu terdapat seorang pria penting yang gak tahu siapa itu, tapi kayaknya orang itu adalah orang penting dari suatu badan agensi yang pernah memperkerjakan Hutch waktu dulu. Dan ketika Hutch melihat berkas dan data-data tentang Yulian, nampaknya Hutch sedikit pun enggak menyesal dan takut terhadap sosok Yulian. Sementara itu, Yulian memberikan kartu identitas Hutch kepada salah satu stafnya, yang mana staf itu pun meminta salah seorang dari pemerintahan untuk mencari tahu alamat dan semua hal tentang Hutch. Dan betapa kagetnya staf tersebut setelah mengetahui bahwa Hutch adalah orang yang lebih barbar dan brutal dibanding bosnya itu. Sampai staf tersebut memilih mengundurkan diri dan tak mau ikut campur dengan masalah Hutch dan Yulian. Sampai kena mental gitu stafnya. Gak habis thinking gua. Serem parah sosok Hutch sebenarnya ini. Gokil. Di saat Hutch dan keluarga sedang enjoy menikmati makan malam, di luar dugaan, Yulian dengan gercep menyuruh anak buahnya untuk mendatangi rumah Hutch untuk menghabisi Hutch beserta keluarganya. Tanpa berpikir panjang, Hutch langsung menyuruh anak dan istrinya untuk masuk ke ruang basement, yang mana keluarganya dibuat bingung akan sikap Hutch. Namun Hutch memberitahu untuk tidak panik dan takut dan juga jangan menelpon 911. Dan ketika pasukan Yulian masuk ke rumah Hutch dengan brutal dan sadis membantai pasukan Yulian satu persatu, walaupun Hutch harus tumbang di mana dengan licik Hutch disetrum dari belakang dan itu membuat Hutch pingsan. Yang kemudian Hutch dibawa oleh sisa 3 anak buah Yulian dengan mobil. Namun, ketika dalam perjalanan Hutch pun tersadar lalu dia dengan begitu mudahnya melepaskan borgol yang mengikatnya, yang kemudian dengan sigap Hutch membantai sisa 3 orang itu yang membuat mereka harus tewas mengenaskan. Kemudian Hutch balik lagi ke rumah untuk membersihkan tubuhnya, lalu dengan tenang dan enjoy membawa istri dan anaknya keluar, yang mana istri dan anaknya dibuat kaget dengan mayat yang bertebaran di rumahnya, yang kemudian menyuruh mereka untuk pergi ke tempat yang aman sampai situasi dan masalah ini benar-benar clear dan selesai. Setelah keluarganya pergi ke tempat yang aman, kemudian Hutch pun membuka kotak rahasia berisi emas dan uang sisa pekerjaannya di zaman dulu. Dan sebelum pergi, Hutch menyempatkan waktu untuk mengobrol dengan sisa prajurit yang tengah sekarat dengan menceritakan tentang dia di masa lalu. Namun ketika si pasukan udah mati, Hutch pun pergi dengan membakar rumahnya untuk menghilangkan jejak. Tak tanggung, Hutch pun pergi menggunakan mobil milik tetangganya yang mengejek dan merostingnya tempo hari. Di panti jompo, ayah Hutch pun didatangi 2 orang anak buah Yulian yang ingin mencoba membunuhnya atas perintah Yulian. Namun gua dan kalian bakal dibuat kaget, yang mana kedua orang tadi malah tewas oleh ayah Hutch yang sudah bangkotan, yang mana ayah Hutch ini jauh lebih berbahaya dari yang dibayangkan, dan mereka pun tewas dengan begitu mudahnya. Lalu di pabrik, Hutch menemui ayah mertuanya untuk membeli pabrik tersebut dengan emas dan uang yang ia punya, yang mana adik iparnya tidak setuju. Dan Hutch yang udah bodoh amat pun memukul iparnya tepat di ulu hati, dan itu cukup senep sekali. Karena kesakitan, Hutch pun menyuruh adik iparnya itu untuk mengatur pernafasan agar bisa meredakan rasa sakit tersebut. Di lain tempat, Yulian pun cukup kaget karena semua pasukan yang dia kirim pada mati. Dan juga di pasukan tersebut terdapat asisten kesayangan Yulian yang ikut tewas mengenaskan. Karena dirasa ia telah macam-macam dengan orang yang salah, Yulian pun mengerahkan semua pasukan yang ia punya hanya untuk menangkap dan menghabisi seorang Hutch Mansell. Hutch pun terlihat sedang mempersiapkan sebuah rencana besar untuk berperang dengan Yulian, dikarenakan Yulian telah berani untuk mengusik keluarganya. Tanpa ada keraguan dan ketakutan pada mentalnya, Hutch pun mendatangi tempat penyimpanan uang milik Yulian.
di mana Hutch dengan enjoy dan barbarnya membantai ribuan pasukan Julian, bahkan dengan santuy membakar uang milik rekan mafia Julian yang disimpan di tempat tersebut, seperti sudah biasa melakukan hal segila itu sebelumnya. Gokil. Bahkan yang lebih gilanya lagi, setelah kebarbaran yang dilakukannya, Hutch dengan enjoy datang ke tempat bar yang di situ terdapat Julian yang sedang bernyanyi. Bahkan Hutch dengan santai sedang makan tanpa ada rasa menyesal dan ketakutan sedikit pun. Dan ketika Hutch ditodong pistol oleh anak buah Julian, tiba-tiba Hutch mengeluarkan sebuah peledak yang membuat Julian pun kaget. Untuk kemudian Hutch meminta untuk bicara berdua untuk negosiasi bersama Julian secara empat mata. Yang mana Hutch memberitahu kepada Julian bahwa dia telah membangunkan singa yang sedang tertidur dan tak mau bangun, namun terpaksa harus bangun dan menyerang. Karena Julian telah berani mengusik keluarganya yang tak seharusnya ia lakukan. Dan Julian pun menjawab, "Lu udah bunuh adik gua." Lalu Hutch pun membalas, "Waktu gua ajar dia belum mati. Lagian beban keluarga seperti adek lu pantas dapetin itu." Yang kemudian Hutch meminta agar semua ini dihentikan dan dengan lantang dan berani ia mengatakan bahwa gua udah bakar semua uang milik rekan-rekan bisnis lu, Yul. Sontak itu membuat Julian emosi dan lagi-lagi dengan santai Hutch menyarankan Julian agar tobat dan membuka usaha seperti bar di pinggiran kota. Atau lanjut melakukan perang ini dengan Hutch sampai salah satu dari mereka mati. Kemudian Hutch pun pergi dengan mengatakan, "Pikirkan baik-baik." Setelah berpikir cukup lama, Julian pun lebih memilih perang sampai mati dengan Hutch. Yang mana Hutch sudah menunggu di luar dan ketika melihat Julian keluar dengan mengerahkan semua pasukannya, Hutch pun tancap gas dan menggiring Julian dan kroco-kroconya ke pabrik milik Hutch yang sebelumnya sudah dia siapkan berbagai senjata dan jebakan di sana. Dan pada saat Hutch kesulitan menghadapi Julian dan para kroconya, tiba-tiba di lantai atas ada sesosok pria kulit hitam membantu Hutch dengan sebuah senjata sniper yang ternyata dia adalah adik angkat Hutch di balik radio itu. Dan tak hanya adiknya, ternyata ayah dari Hutch yang sudah renta pun ikut membantu Hutch dan membawa Hutch masuk ke pabrik. Dan ayahnya nampak senang karena Hutch membawa banyak orang Rusia. Dan tanpa basa-basi ketika para kroco Julian masuk, langsung mereka hujani dengan tembakan yang cukup barbar. Dan dengan mudahnya kroco-kroco Julian pun pada mati, yang mana ketika Julian baru masuk, dia malah terkena granat jebakan yang membuat dia pingsan sesaat. Tak hanya kebedesan dari dua anak dan ayah ini, adik angkat Hutch pun tak kalah brutalnya, yang mana ia dengan gokilnya menembak 3 orang sekaligus hanya dengan 1 kali tembakan. Parah sih kerennya keluarga barbar ini. Begitu brutal dan barbarnya keluarga ini membantai kroco-kroco Julian, hingga ini membuat mereka teringat dengan masa lalu mereka yang mungkin jauh lebih brutal daripada ini ya. Ya karena mereka seperti menikmati sekali perang trio versus sekuat ini, hingga pada akhirnya tersisalah Julian sendiri, yang mana adik Hutch tertembak oleh Julian. Dan ditambah mereka bertiga kehabisan peluru. Namun seorang Hutch yang memiliki pribadi yang tak hanya brutal namun juga cerdas dan sangat strategis, yang kemudian ia memakai sebuah pintu kaca tebal sebagai tameng dan meletakkan bom di depan tameng itu, dan dengan berani maju ke depan dan meledakkan bom itu tepat di depan Julian, yang membuat wajah Julian hancur dan tewas pada saat itu juga. Karena kejadian brutal pada malam itu, Hutch pun ditangkap oleh polisi dan diinterogasi. Pada saat polisi bertanya, "Siapakah elu sebenarnya?" Dan Hutch pun menjawab, "Bukan siapa-siapa." Namun tak lama kedua polisi itu mendapat telepon, dan betapa terkejutnya mereka bahwa mereka diminta untuk membebaskan Hutch pada saat itu juga. Dan mereka bertanya-tanya, "Siapa sih ini orang? Kok kebal hukum banget sih?" Lalu 3 bulan kemudian, Hutch dan istrinya membeli rumah baru yang jauh lebih mewah dibanding rumah lamanya dulu. Namun tak lama Hutch mendapat telepon dari seseorang yang seketika membuat wajahnya menjadi sangat serius, seperti ada bahaya baru yang akan datang. Lalu kemudian Hutch bertanya, "Apakah rumah ini punya basement?" Dan film pun tamat dengan sebuah quotes, "Jangan pernah suka mengganggu singa yang sedang bobo." Sekian, terima kasih. Gua Gopal beserta emak-emak yang sedang gibah di bulan puasa pamit undur diri. Dan jangan lupa di subs ya channel ini. Sayonara.